Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kemudahan, kelapangan, kesehatan, dan berbagai macam fasilitas yang masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita menambah ilmu, tambah semangat untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambah kuat bagi kita untuk meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan itu butuh ilmu yang benar tentang agama Islam ini. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita hari ini melanjutkan pembahasan kita pada sebulan yang lalu, yaitu tentang sifat-sifat muslimah bertakwa. Jadi kita harus tahu, harus ada pembeda untuk membedakan antara muslimah yang benar-benar bertakwa dan muslimah yang hanya mengaku bertakwa padahal dia tidak mengikuti jalan orang-orang bertakwa, atau bahkan dia berada di jalan yang salah. Oleh karena itu, sebagai pembeda, penjelasan tentang sifat-sifat muslimah yang benar-benar bertakwa sangat diperlukan, sehingga kita tahu, kita dapat lihat, kita dapat tinggalkan mana yang tidak sebagusnya, sepantasnya kita sifati. Semoga penjelasan kita ini dapat menambah wawasan kita untuk menjadi muslimah yang bertakwa. Yang pertama, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan mendorong seseorang muslimah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan Rasulnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cinta laksana sebuah pohon yang tumbuh di dalam hati. Akar-akarnya adalah rasa rendah di hadapan zat yang dicintainya. Batangnya adalah mengenalnya. Rantingnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun-daunnya adalah rasa malu kepadanya. Buahnya adalah taat kepadanya.
dan bahan yang digunakan untuk menyiraminya adalah mengingatnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu hal tersebut tidak ada di dalam cinta, maka cinta tersebut tidak sempurna. Jadi mencintai Allah ini wajib hukumnya. Maka kita harus memiliki ilmu-ilmu tentang Allah. Kalau kita tak kenal dengan Allah, tak bisa kita mencintai Allah. Maka untuk mencintai Allah ini, yang mendorong kita mencintai Allah ini, yang pertama adalah senantiasa mentadabburi Al-Quran. Kita baca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, kita tadabburi, kita baca isinya. Jadi baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Sekurang-sekurangnya seumur hidup sekali pernahlah dibaca itu. Bahasa Arabnya dengan bahasa terjemahannya dibaca seumur hidup sekali. Kalau bisa lebih baik 2 kali seumur hidup. Ditingkatkan lagi 3 kali seumur hidup. Tingkatkan lagi 4 kali seumur hidup. Tingkatkan lagi 1 tahun sekali. Tingkatkan lagi setahun 2 kali. Ini ada orang Islam sampai matinya nggak tahu dia isi Al-Quran. Nggak pernah dia baca. Sudah dia nggak pandai bahasa Arab, nggak pernah dibaca teksnya. Jadi jangan bahasa Arabnya aja dibaca, bahasa Indonesianya juga dibaca artinya, supaya tahu apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Karena pernah saya suruh ibu-ibu suruh tutup aurat pakai jilbab. Dia tanya sama saya, apa ada Ustaz perintah pakai jilbab dalam Al-Quran? Ibu pernah baca Al-Quran? Setiap tahun kami khatam di masjid baca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan, nggak ada ibu jumpai itu tentang wajibnya pakai jilbab. Nggak ada lah Ustaz. Coba mana Quran ibu, saya bilang. Jangan-jangan Quran ibu baca lain sama Quran saya. Gitu. Ditunjukkan yang lah Ustaz. Saya buka kan ayatnya. Ini mau baca. Oh adanya Ustaz, katanya. Jadi perintah pakai jilbab itu bukan perintah guru agama, perintah sekolah, perintah ustaz, itu perintah Allah langsung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tadabburi Al-Quran, kita tengok, itu nampak kita. Maka kalau dapat lagi ditingkatkan kajian di tempat ini, ibu-ibu belajar terjemahan Al-Quran lah. Per kata. Kita udah berapa kali coba itu di tempat-tempat lain, berhasil. Misalnya ibu tamat 1 juz aja, juz kedua ibu udah lebih banyak yang hafal. Artinya ibu bisa mendengar Al-Quran, tahu ibu artinya, tapi ibu tidak bisa bahasa Arab. Nanti bunyikan MP3, murotal, ibu bisa nangis sendiri dengarkan isi Al-Quran, tapi ibu gak pandai bahasa Arab. Jadi tua-tua gini masih bisa. Tapi kalau tua-tua gini dibuat bahasa Arab gak bisa jemu, gak bisa. Tapi kalau ini apa namanya tadi, terjemahan bisa. Kita udah praktekkan di beberapa tempat ibu-ibu tua, kayak ibu lagi lebih tua lagi. Bisa. Karena makin lama makin asik dia. Karena itu aja kalimatnya dalam Al-Quran. Tapi nggak pandai bahasa Arab, jangan ditanya bahasa Arab. Tapi dia kalau diambil Quran yang nggak ada terjemahannya, dia disuruh terjemahkan bisa. Didengarnya kaset, dia disuruh terjemahkan bisa. Nah itu dia, pakai terjemahan. Jadi ditingkatkan. Ini tandanya kita cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta dengan risalahnya, cinta dengan Al-Quran. Jadi berusaha untuk mentadaburi, mengetahui isinya. Kalau kita dikasih resep sakit, kita sakit nih, dikasih resep sama dokter, tulis resep, ambil di apotik.
bawa ke apotik, kata ini ada resep dari dokter, saya sakit. Kata tukang apotiknya, saya pun nggak tahu isi resep ini. Berguna nggak itu resep? Dia nggak tahu isinya, nggak guna. Sama Al-Quran, kita nggak pernah baca, nggak tahu kita isinya. Diusahakan kita sungguh tambah kesungguhan kita dengan Al-Quran ini. Tambah kesungguhan kita dengan Al-Quran. Kalau kita sudah di sini tahsin, bagus membacanya, coba ditingkatkan bagus memahami isinya. Bagus memahami isinya supaya kita bisa mentadaburi. Oh ini isinya begini, ini begini, ini begini. Terus sekurang-kurangnya lagi bacaan sholat kita, ayat-ayat pendek itu kita tahu artinya. Jadi kita baca, kita tahu artinya, bisa sedap kita sholat, senang kita sholat. Ini nggak disenangi setan ini kalau kita pelajari seperti ini. Makin khusus kita belajar, makin spesial kita mempelajari Al-Quran, setannya juga tidak senang. Nggak suka manusia itu tahu isi Al-Quran, setan itu. Makanya nggak banyak orang tahu isi Al-Quran. Nggak banyak orang mau mempelajarinya dengan baik. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak ibadah sunnah. Tanda cintanya kepada Allah, senang dia ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Terpanggil dia untuk melakukan itu. Itu tanda cintanya dia kepada Allah. Senang, nggak disuruh-suruh, nggak waktu orang kerjakan dia kerjakan, enggak. Dia terpanggil sendiri, tersentuh. Kalau ditinggalkan yang sunnah, kayaknya ada hati yang kurang. Coba orang yang biasa sholat sunnah, nggak biasa sholat sunnah, bagaimana rasanya? Tapi kalau nggak biasa sholat sunnah, dia sholat sunnah kayaknya berat, payah kali. Nah ini dia. Dibiasakan yang sunnah-sunnah. Sunnah makan, sunnah menuntut ilmu. Ikuti sunnah-sunnah Nabi, sunnah tidur, sunnah berpakaian, ikuti sunnah-sunnah lainnya. Itu tandanya dia cinta. Makin bagus cintanya kepada Allah, makin terikat hatinya dengan sunnah. Karena Allah telah jamin dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguh dia telah mendapat kesenangan yang sangat besar. Kesenangan yang sangat besar itu adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi senang, bahagia, suka, gembira, artinya mengikuti sunnah. Itu tanda cintanya kepada Allah. Nggak beban ikuti sunnah, nggak beban. Kayak ibu pakai jilbab ini kan senang. Mana mau pulang dikasih uang 500.000 buka jilbabnya? Hah? Mana yang senang uang 500.000 apa buka jilbab? Jadi kalau dia senang nggak mau itu. Karena para sahabat disuruh ingkar kafir, dimerdekakan, mana yang lebih dipilih daripada disiksa? Kayak kayak Bilal, kayak Ammar bin Yasir dipukuli orang-orang kafir. Jadi penyiksaan itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi orang yang beriman, karena sudah sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya tanda mencintai Allah ini memperbanyak zikir kepada Allah. Ingat Allah. Jadi ingat itu bukan kita bawa tasbih kita sepanjang jalan subhanallah. Itu bukan itu. Ingat Allah itu ingat larangan-larangan Allah. Oh ini tidak boleh kita pakai tasbih tapi nyolong. Tidak perlu itu. Kita pakai tasbih tadi menyelisih sunnah. Pakai baju pendek, bawa tasbih. Ibu-ibu kesana kemari, itu apa itu? Itu bukan ingat Allah. Ingat Allah itu aja bukan dengan lisan. Ingat perintah Allah, itu dilarang Allah. Oh ini tidak boleh, ini tidak pantas. Ditinggalkan yang tidak boleh itu.
Itu tandanya ingat Allah. Ingat perintah-perintah Allah, ingat larangan-larangan Allah. Itu diperbanyak zikir. Selain zikir dengan lisan. Yang berikutnya hanya mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Setiap ibadah itu ada petunjuknya, ada sunnahnya. Karena sunnah itu menerangkan, merinci, menjabarkan, mendetailkan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu diterangkan dengan sunnah. Tidak ada ibadah yang tidak ada sunnahnya. Jadi kalau kita tidak mengikuti sunnah, maka ibadah kita akan tertolak. Kita cari sendiri, cara baru. Itu tidak benar dalam ibadah. Yang berikutnya tidak mengutamakan perkataan seorang pun atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan sunnah itu di atas segala-galanya. Kita tunduk sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau berpakaian bagaimana sunnahnya, makan bagaimana sunnahnya, ikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain ibu-ibu ini belajar Al-Quran, ibu harus belajar tentang sunnah. Jadi milikilah buku-buku sunnah, cari buku-buku sunnah dibaca. Jadi selain baca Al-Quran, baca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah berkumpul dengan wanita-wanita solehah, wanita-wanita ahli taat, ahli agama. Jangan berkumpul dengan wanita-wanita yang jahil, ahlul maksiat, ahlul dosa. Jauhi berkumpul dengan mereka, karena kita akan tercemar. Nabi kita mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Kebiasaan seseorang itu tergantung dengan kebiasaan temannya. Jadi jangan suka berkumpul-kumpul dengan wanita-wanita yang ahli maksiat, yang suka bersolek, berdandan untuk laki-laki lain yang bukan mahramnya. Kalau kita berkumpul di situ, sifat mereka itu satu persatu akan pindah ke tubuh kita. Nah, itu dia. Akan pindah kepada kita. Jauhin berkumpul seperti itu. Ini tandanya cinta kepada Allah. Karena kalau orang yang cinta kepada Allah, dia lihat kemungkaran itu, dia nggak senang. Dia ingin merubah, ingin mendakwah kemaksiatan itu. Jadi jangan berkumpul, membaur, ketawa-ketawa, senang-senang, nonton sinetron sama-sama, nggak pantas itu. Layar tancap, ya Allah, nggak bagus. Sama-sama wanita-wanita tetangga naik kuda pusing, nonton tong setan, nggak usah, nggak perlu itu seperti itu. Yang berikutnya tanda cinta kepada Allah adalah mengingat mati dan mengingatkan. Mengingat mati dan mengingatkan, karena kita ini akan mati semua. Gak ada yang gak akan mati, gak ada yang kekal. Hari ini kita lihat orang kabar duka cita, besok kita yang dikabarkan orang. Hari ini kita mentajiai orang, besok rumah kita yang ditajiai orang. Itu diperhatikan. Jadi jangan habis-habisan umur, habis-habisan tenaga, harta untuk mendapatkan dunia. Karena dunia itu akan ditinggalkan semuanya. Ingat kematian akan datang. Yang kita bawa ke dalam kubur itu apa? Ada ke kubur tuh bawa tas kayak ibu itu. Nanti kalau aku mati, tasku ini ku bawakan aja ya. Enggak ada. Semua dibukain. Anting dibuka, cincin dibuka, yang kita sayangi kalung dibuka, semua dibuka. Syukur anaknya jadi orang-orang taat, diinfakkannya, disedekahkannya, ngalir sama ibu.
Belum dikuburkan mayatnya udah rebut-rebutan anting bertumbuk jambak-jambakan anak kita. Aku mau anting, aku mau kalung, berebut jambak-jambakan mayat mamaknya masih di situ. Ini kalau nggak diajarkan agama, karena anak kita nggak tahu agama, maka Nabi mengatakan disiksa mayat di kubur karena tangisan ahli waris yang ditinggalkannya. Ahli warisnya itu nangis, nggak senang, mamaknya meninggal, bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, meraung-raung. Itu pengaruh. Kenapa itu bisa meraung? Karena dia nggak ajarkan ilmu agama kepada anaknya. Jadi mengajarkan ilmu agama, ilmu sunnah, ilmu Islam itu wajib, Bu, di atas kewajiban. Ngasih makan anak wajib, mengajarkan ilmu agama lebih wajib dari ngasih makan. Kalau dia nggak pandai cari makan, orang yang paling miskin dia di kampungnya, paling merana, paling kere, paling berapa lama dia susah? Paling seumur hidup. Berapa umur hidupnya? Ada yang 100 tahun, 50 tahun aja udah batuk-batuk. Karena saya hampir 60 tahunnya udah terasa lemas badan saya. Udah mulai gitu. Hampir 60 tahun. Jangan-jangan tahun depan gak jumpa lagi kita. Karena pengajian jauh-jauh udah saya hentikan. Yang jauh-jauh saya udah banyak berhenti. Udah mengurangi, gak tahan lagi naik Honda. Udah terasa lemah. Gak sama dengan dulu saya bilang. Saya dulu dari Aik Nopan ngaji sampai rumah cuma tukar buku aja. Baju pun gak tukar buku, pindah lagi ngaji tempat lain. Pulang dari Porsea sampai rumah pindah, bisa. Sekarang gak sanggup lagi. Udah banyak yang saya tinggalkan pengajian jauh-jauh. Ini tanda-tanda semua. Ibu-ibu juga rasakan. Udah denyut, lutut udah denyut. Sholat udah pakai bangku, udah duduk, gak bisa lagi. Itu tanda semua diberi Allah. Udah lemah, letih, masih juga lagi mau nonton sinetron. Habiskan waktu nonton sinetron, gak ada manfaatnya itu. Gak ada manfaatnya. Main game ular lagi ibu-ibu, sampai gosong sayurnya. Gara-gara main game sayur gosong, pecah santannya. Kenapa? Main game. Ya Allah. Ini bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sana yang bodoh-bodoh gak ngaji. Ibu sini bagus-bagus lah. Gak ada lagi yang pemain game di sini kan. Jadi bagus-bagus, tinggalkan itu, gak ada gunanya semua. Ingat kematian akan datang. Akan datang, gak bisa lari. Sekarang udah makin banyak penyakit. Dulu gak ada penyakit gula. Sekarang udah ada penyakit gula. Manis semua. Semua manis. Nah. Jadi seperti itu, jangan lupa, lalai. Karena kita udah dikasih tanda-tanda. Lutut udah gak bisa lagi jalan, udah pakai tongkat, udah pegangan lah. Ya Allah, masih juga gak sholat, masih juga gak mau ngaji, gak mau dekat dengan Al-Quran. Mau jadi apa rupanya? Nah, ini seperti itu. Yang berikutnya, tanda mencintai Allah dan Rasulnya, tetap memuliakan syariat Islam walaupun terkadang menyelisihi hawa nafsunya. Jadi jangan dibenci syariat. Setan itu dikeluarkan dari surga, dikeluarkan, diusir Allah dari surga karena berapa perintah yang dilanggarnya? Berapa perintah, Ibu? 1 perintah. Apa perintahnya? Suruh sujud kepada Adam. Suruh sujud kepada Adam, gak mau, langsung diusir. 1. Kita berapa perintah Allah yang kita langgar? Mana besar setan dulu sama besar sekarang? Nah, walaupun kita gak bisa jalani, ibu-ibu, walaupun kita berat terima, tapi jangan ditolak syariat Allah. Jangan ditolak.
Jangan ditolak karena itu membahayakan kita di akhir hidup. Jangan tolak. Misalnya ada suaminya yang pakai jenggot, jangan pakai jenggot kau. Ceraikan aku kalau kau pakai jenggot. Misalnya, jenggot itu syariat, perintah Nabi, wajib hukumnya pakai jenggot. Apa najis ku nengok kau kayak kambing, misalnya gitu. Karena ada dulu pakai jenggot kita ceramah, nengok dia nangis. Nesol tengoknya nangis lagi dia. Kau pikir karena tersentuh pengajian, coba ibu yang nangis itu panggil dulu. Kenapa ibu nangis? Takut saya malu dengar ceritakannya. Kenapa? Kau tengok ibu nangis, saya tengok ibu nangis. Kenapa? Teringat saya kok nengok jenggot Ustaz katanya. Teringat apa bu? Teringat kambingku yang hilang. Seperti itu. Jadi seperti itu ada yang aneh-aneh. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kita tidak bisa melaksanakannya, syariat Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu kita, tetap muliakan syariat Allah. Itu tandanya cinta kepada Allah mengalahkan cinta pribadi kita, hawa nafsu kita. Yang kedua, ciri-ciri muslimah yang bertakwa adalah muraqabah. Muraqabah ini senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslimah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan memperhatikannya, akan ada dorongan untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepadanya. Jadi itu dia perhatikan bahwa Allah itu mengawasi kita. Itu yang paling tinggi ibadah, iman yang paling tinggi, yang disebut dengan ihsan. Itu iman paling tinggi. Apa itu ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa inna yarahu. Kamu pasti tidak bisa melihat Allah, Allah lah yang melihat kamu. Jadi kita merasa diawasi Allah. Jadi sholatnya bagus, karena Allah lihat, Allah videokan. Karena di hari kiamat nanti akan ditunjukkan ini video. Iqra kitabak, ini catatan amalmu nih, ini videomu nih. Kayak gini kamu ibadah, ini yang kamu lakukan. Rinci detail apa yang kita lakukan dulu, yang kita tutup-tutupi dari manusia. Terbuka semua, gak ada yang tersembunyi. Allah suruh baca di Iqra, baca ini catatan amalmu. Maka kalau yang datangnya dari sebelah kanan atau dari depan, maka gembiralah dia, karena catatan amalnya datang dari tangan kanan atau dari depan. Tapi kalau datangnya dari kiri atau dari belakang, menjerit, istris, berteriak. Apa yang diteriakannya? Celaka, celaka aku, celaka, celaka. Karena datang catatan dari sebelah kiri, buruk. Hari ini kita tutupi dari manusia, nanti dibukakan Allah. Maka kita perlu ihsan, muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suami enggak lihat, anak tidak lihat, tetangga tidak lihat, Allah lihat. Semua itu yang kita lakukan. Jangan tunggu ada CCTV jadi bagus. Taruh suami CCTV, taruh di kamar, taruh di dapur, di kamar mandi, di WC semua CCTV. Jadi WC-nya pun dia duduknya jadi bagus. Nggak harus itu, nggak harus pakai acting pakai seperti itu, nggak usah. Itu kita diawasi Allah di mana? Selain di kanan kiri ini ada malaikat yang catat, juga Allah lihat. Nggak pernah ada malaikat yang catat, Allah juga lihat. Kita baik, Allah tidak rugi. Kita bagus, kita rusak, Allah juga tidak rugi. Kita yang rugi kalau kita sengsarakan diri kita sendiri. Kita tinggalkan syariat Allah, berarti kita tidak sayang sama diri kita.
Kita tinggalkan syariat Allah, berarti kita tidak cinta dengan diri kita. Kita tidak nyayangi jasad kita ini. Karena semuanya akan dicatat Allah, dicatat oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin saroyara. Sekecil apapun kebaikan akan dicatat, sekecil apapun keburukan akan ada balasannya. Gak ada yang lepas dari jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan muslimah yang bertakwa. Muslimah yang bertakwa, ia senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ia malu untuk menyelisih perintah-perintah Allah. Lahir dan batinnya bersih dari perkara yang dapat menimbulkan murka dan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, malulah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan malu yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu jagalah kepala kalian dan apa yang ada di dalamnya yang dipikirkan. Jagalah perut kalian dan yang apa di dalamnya. Ingatlah kematian dan ujian. Siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus meninggalkan keindahan dunia. Barang siapa yang mengerjakan semua itu, maka ia telah benar-benar malu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi meninggalkan dunia ini bukan kita nggak boleh kaya, enggak. Kita tinggalkan maksiat. Kita suruh puasa sunnah. Maka orang yang gemar dengan dunia nggak mau dia puasa sunnah, nggak mau dia ngaji. Kadang ngaji ngabis-ngabiskan waktu, bagus jualan sate. Selama ngaji ini dari jam 4:30 sampai 5:30 udah berapa cucuk yang laku. Jadi nggak mau, pikirannya itu duit, uang, harta semua di kepalanya. Nah, ini seperti ini. Ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baidawi rahimahullah berkata, malu yang hakiki bukan sebagaimana yang kalian sangka, tapi malu yang hakiki adalah menjaga diri dan seluruh anggota badan dari perkara yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi baik perkataan dan maupun perbuatan kita usahakan mendapatkan ridho Allah. Al-Haris Al-Muhasibi berkata, muraqabah, merasa diawasi Allah Azza wa Jalla, adalah ilmu bagi hati, dekat dengan Rabb-Nya. Jadi tandanya orang punya ilmu itu, dia akan perbaiki dirinya. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah dia menjadi orang baik, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Paham, oh ini haram, dia tinggalkan, itu tandanya orang paham. Oh ini sunnah, dikerjakan, itu tandanya orang paham. Jadi ilmunya itu membawa dia jadi orang baik. Ilmunya itu menjaga dirinya dari maksiat. Ilmunya itu menjaga dia dari dosa. Bukan sudah ngaji, ditengok-tengok gak ada orang, dibukanya jilbabnya. Itu gak paham namanya. Karena saya pernah jumpa di Binjai, di Pakam. Laki-laki lah, bapak-bapak jemaah pengajian Pakam. Jumpa di depan masjid, saya gak sengaja juga ke masjid itu. Saya mau sholat, assalamualaikum, saya bilang. Dia pas mau merokok, langsung diperas dia rokoknya. Kan terbakar tangannya itu. Jadi saya pun jadi serba salah. Ketebakar tangannya. Jadi seperti itu. Jadi jangan takutnya sama ustaz, jangan. Jangan sama manusia, nggak usah. Kita merasa diawasi Allah. Nggak perlu takut sama ustaz, sama manusia. Pernah juga saya ngajar dulu di Stabat. Stabat saya pernah ngajar. Biasanya pengajian begitulah di rumah ibu-ibu.
Ngajinya jam berapa ya? Saya lupa jamnya. Tapi pada waktu itu saya datang lebih cepat. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Oh Ustadz, berlari dia ke belakang. Karena nggak pakai jilbab. Kalau nggak Ustadz rupanya dia biasa aja. Sama Ustadz takut dia nggak pakai jilbab. Kalau mau orang lain, nah ini dia. Ini namanya takutnya sama manusia. Jadi jangan seperti itu. Yang ketiga, tanda wanita bertakwa. Menundukkan dan mengalahkan hawa nafsunya. Menundukkan dan mengalahkan hawa nafsunya. Seorang muslimah yang bertakwa senantiasa berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya, memerangi dan mengalahkan keduanya. Apa keduanya tadi? Hawa nafsu. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dan senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengintrospeksi dirinya. Jika ia mendapati kekurangan pada dirinya, ia akan mencelanya, berusaha mencegahnya dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kekurangan tersebut masih tersisa, maka jiwanya akan berusaha untuk mengikis, membersihkan. Hawa nafsunya senantiasa dikendalikan oleh syariat. Sedangkan muslimah yang tidak menjaga dan mengendalikan hawa nafsunya, ia akan binasa. Jiwanya menjadi rusak. Dia akan menderita kerugian yang nyata. Seorang ulama, Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah berkata, jika jiwamu ingin mengerjakan maksiat, maka berilah peringatan agar ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau maksiat, ingat Allah. Jadi Allah melihat. Kita mau berbuat dosa, ingat Allah. Allah melihat. Dicatat Allah. Kalau aku nanti mati dalam dosa, bagaimana ini? Karena mati itu gak bisa kabar-kabar. Gak tahu, kasih kabar. Wah, aku gak ada sakit. Banyak juga orang yang gak punya penyakit meninggal. Seperti itu. Jika seperti itu belum sadar juga, ingatkan ia dengan akhlak seorang laki-laki soleh. Jika belum ingatkan bahwa namanya akan tercemar jika perbuatannya sampai diketahui oleh orang lain. Artinya kalau kita mau melakukan maksiat, ingat suami kita. Oh, ini suamiku nanti jelek, namanya jelek, anakku jelek, ingat. Karena kita sudah berkeluarga, jemaah ini pun akan jelek. Nah, ini dia. Jika kamu tetap tidak bisa mengendalikannya, ketahuilah bahwa pada saat itu kamu telah berubah menjadi hewan. Karena gak bisa lagi diingat sama Allah pun kita gak bisa ingat. Ingat suami, ingat anak. Oh, nanti aku kalau berbuat maksiat, pengajianku pun jadi jelek. Gak bisa juga ingat semua. Ingatlah bahwa pada waktu itu kata saya ini, dirimu sudah berubah menjadi hewan. Karena gak perlu diingatkan lagi. Gak bisa diingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan bahwa menuruti hawa nafsu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah berfirman dalam surah As-Sad ayat 26, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini harus dikendalikan dengan syariat, dengan Al-Quran. Ditundukkan hawa nafsu itu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, mungkin ciri-ciri wanita yang bertakwa tidak mengikuti langkah-langkah syaitan
Hal ini dapat terwujud dengan sempurna bila seorang muslimah benar-benar mengetahui tipu daya dan perangkap setan, senantiasa waspada terhadap bisikan dan makarnya. Hal pertama yang wajib diketahui oleh seorang muslimah adalah setan adalah musuh yang nyata bagi Bani Adam. Maka tidak mungkin setan menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan mungkar. Karena Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-6, Inna syaitana lakum aduun fattakhidu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah, jadikanlah dia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi itu harus tahu. Makanya kita belajar supaya tahu kita mana jalan setan, mana jalan yang diridhoi oleh Allah. Bentuk tipu daya dan makar setan sangat banyak. Semoga contoh yang kita sampaikan ini dapat menjaga kita menjadi gambaran yang jelas tentang tipu daya setan. Setan datang pada seorang muslimah untuk menggoyahkan keyakinannya tentang hijab syar'i. Sebagaimana gantinya ia membisikkan menawarkan kepadanya untuk berhias dengan hijab yang tidak sesuai syar'i. Ini kan hijab juga, sama-sama tutup, tapi dia tipis kayak ayaan tepung. Kalau kan sama-sama pakai hijab juga, ini kan hijab juga, kan tutup juga aurat tapi ketat. Nah ini dia, ini bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh iblis. Banyak sekali perangkap-perangkapnya ini untuk kita melawan sama suami, suruh melawan, bantah, sepakkan, racun. Ada yang seperti itu, diracun suami, bakar suaminya. Itu bisikan. Enggak lah pula ibu-ibu yang ngaji mau bakar suaminya. Ibu-ibu yang enggak ngaji dibisikkan dosa-dosa besar. Maka Allah ajarkan kita untuk berlindung dari gangguan setan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanjaghannaka minas syaitan nazghun fasta'id billah innahu was-sami'un alim. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau ini kita pahami bagus-bagus ya, perlindungan ini, kita semuanya bisa bersihkan gangguan setan dari diri kita. Baik setan itu jenisnya sihir, santet, pelet, apapun namanya. Gak usah banyak-banyak. Kalau ada gangguan, coba dipraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bagus, dipahami maknanya di kepala. Artinya itu artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kepalanya yang sakit, sapukan ke kepala coba. Kalau gangguan setan cepat bersihnya. Ini ayat. Wa imma yanzaghannaka minas syaiton. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, dibuatnya sakit, dibuatnya mata kita pandang-pandangan makhluk yang tak bagus, telinga kita dengar-dengar bisikan-bisikan yang tidak ada bendanya, minta pada Allah, fasta'id billah, maka mohon perlindungan kepada Allah, minta. A'udzubillah aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, bakarlah semua jin-jin yang mengganggu di saraf mata kembus. Sapukanlah kalau matanya nampak. Coba dipraktikkan, nggak nampak lagi. Tapi yakin, artinya dipahami.
Oh masih kurang juga Ustaz, masih nampak. Diajarkan oleh Nabi membaca muawwizatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baca qul a'udzu birabbil falaq, hembuskan qul a'udzu birabbin nas, hembuskan ya Allah, jadikanlah bacaan Qur'anku menghilangkan penyakit yang di kepalaku ya Allah. Jika penyakit kepalaku disebabkan oleh setan, jadikan bacaan Qur'anku membersihkan semua gangguan setan, gangguan jin dari bos. Sapukan, pijit-pijitkan. Oh enggak juga Ustaz. Membaca ayat kursi sebelum tidur, baca. Oh enggak kuat lagi Ustaz, enggak mempan. Surah Al-Baqarah, baca. Tidak ada yang tidak mempan. Karena Allah sudah mengatakan melalui nabinya, inna syaitan yafiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Praktekkan ini. Rumahnya seorang wali aku sholat ditarik-tarik, baca surah Al-Baqarah. Baca tiga aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi didoakan, ya Allah, jadikan bacaan Qur'anku ini membakar semua jin yang mengganggu di rumahku ini, ya Allah. Baca surah Al-Baqarah 3 ayat, besok tambah 3 ayat, besok 5, tapi didoakan seperti itu. Coba dipraktekkan sendiri, nggak usah yang lain. Karena banyak hadis-hadis yang mengatakan seperti itu. Atau yang lain, membaca la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dialah pemilik kerajaan dan segala pujian, dan dialah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali setiap harinya, maka ia akan menjadi penjaga bagi orang yang membacanya hingga petang hari. Baca itu 100 kali. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta perlindungan kepada Allah. Perlindungkan diri kita kepada Allah. Kalau Allah memperlindungkan, Allah melindungi diri kita, tidak ada satu makhluk pun yang dapat membahayakannya. Jadi banyak-banyak memperlindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.